Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul kembali dan bertemu kembali di video kali ini. Salam dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Islam Marfi. Yang mana di video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai hakikat nafsu dan syahwat, yang mana saya membaginya menjadi 3 poin. Poin pertama adalah tentang pengertian, ya. Kita ngomongnya pengertian nafsu dan syahwat. Yang kedua adalah mengenai tentang apa hakikat dari nafsu dan syahwat. Dan ketiga adalah bagaimana cara kita menyikapi dan menghadapi nafsu dan syahwat. Baik, langsung saja kita mulai, yaitu yang pertama, pengertian nafsu dan syahwat. Nafsu. Apa itu nafsu? Nafsu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita memiliki sesuatu yang namanya keinginan, perasaan sangat ingin untuk sesuatu, untuk melakukan sesuatu dan terhadap sesuatu. Jadi nafsu adalah suatu penyebab keinginan yang terjadi pada manusia. Dan apa itu syahwat? Syahwat adalah sesuatu yang mengikuti nafsu, sama seperti nafsu, tapi mengajak kepada hal-hal yang negatif atau buruk. Jadi nafsu adalah sesuatu yang menyebabkan manusia memiliki keinginan, dan syahwat adalah penyebab dari nafsu yang buruk, atau istilahnya syahwat adalah mengajak kepada hal-hal yang negatif atau yang buruk. Nah, langsung kita ke poin kedua lagi, yaitu adalah hakikat nafsu dan syahwat. Pada hakikatnya, nafsu bisa dikatakan sebagai nikmat dan rahmat dari Allah yang diberikan oleh Allah lah kepada kita. Misalnya gini, kita kan manusia, kita butuh makan dan minum. Coba bayangin kalau kita nggak punya nafsu, maka kita nggak akan ada keinginan untuk makan dan minum, sehingga kita bisa mati. Nah, jadi Allah berikanlah nafsu kepada kita sebagai rahmat dari Allah, sehingga kita ada keinginan untuk makan dan minum, sehingga kita bisa melangsungkan kehidupan kita. Jadi itulah maksudnya adalah nafsu bisa dikatakan sebagai nikmat dan rahmat dari Allah. Dan kita tahu tadi sebelumnya bahwa nafsu adalah nikmat. Dan perlu diketahui bahwa setiap nikmat pasti ada ujian dalamnya untuk menguji kita terhadap nikmat tersebut. Dan itulah hakikat dari syahwat, itu sebagai ujian untuk si nafsu yang kita miliki. Maksudnya adalah begini, syahwat itu kan mengajak kepada hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, sehingga itulah ujian bagi kita gitu. Kenapa? Syahwat kan mengajak kepada hal-hal yang bertentangan dengan aturan Allah, melawan Allah gitu kan. Nah, itu ujian bagi kita di nikmat nafsu tersebut, sehingga itulah hakikat dari syahwat. Jadi hakikat nafsu dan syahwat adalah, nafsu hakikatnya adalah sebagai nikmat dan rahmat dari Allah, dan syahwat adalah sebagai ujian dari nikmat yang kita dapati. Apa nikmatnya? Itu adalah nafsu. Dan pada poin kedua ini, saya mau memberitahu bahwa nafsu dan syahwat letak di hati. Dan di hati terdapat satu komponen lagi, itu adalah iman. Jadi dalam hati ada 3 komponen, yaitu adalah nafsu, syahwat, dan iman. Lanjut kita ke poin yang ketiga, yaitu adalah bagaimana cara kita menyikapi dan menghadapi nafsu dan syahwat. Jadi gini, di poin sebelumnya diketahui bahwa nafsu dan syahwat letak di hati bersama iman. Dan dari segala pembahasan sebelumnya, perlu diketahui bahwa nafsu itu diatur. Siapa yang mengatur? Itu tadi dia. Kalau tidak iman, syahwat. Kalau tidak syahwat, pasti iman. Jadi yang mengatur nafsu adalah iman dan atau syahwat. Nah, perlu diketahui lagi bahwa nafsu merupakan kunci dari hati, dan hati merupakan kunci dari diri manusia. Jadi begini, kalaulah nafsu tadi dikuasai oleh iman, maka iman ini dulu? Gitu kan? Apa itu iman? Iman merupakan kebalikan dan lawan dari syahwat. Jadi iman itu adalah suatu nafsu juga yang mengajak kepada kebaikan, lawan dari syahwat. Kalau syahwat kan mengajak kepada keburukan, kalau iman mengajak kepada kebaikan. Jadi gini, kalau nafsu tadi dikuasai oleh iman, maka syahwat akan tunduk dan tidak bisa apa-apa, sehingga nafsu akan baik. Kenapa? Dikuasai oleh iman yang baik. Nah, kalau nafsu dikuasai oleh syahwat, maka nafsu akan buruk. Kenapa? Karena dikuasai oleh syahwat yang buruk. Jadi ketika nafsunya dikuasai oleh iman, maka nafsunya baik, dan nafsu baik, hati baik, dan hati baik, jadi manusia akan baik. Itu juga dengan syahwat. Kalau nafsu dikuasai oleh syahwat, maka nafsunya buruk. Nafsu buruk, maka hati akan buruk juga. Dan ketika hati buruk, maka di manusia akan buruk. Jadi
supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang soleh, ya kan, yang beriman gitu. Maka apa? Jaga diri. Menjaga diri bagaimana caranya? Dengan jaga hati. Dan jaga hati bagaimana caranya? Jaga nafsu. Dan jaga nafsu dengan cara bagaimana? Jaga nafsu dengan menguatkan iman. Supaya apa? Supaya iman yang menguasai nafsu. Maka apa? Dapatlah kita poinnya bahwa bagaimana cara kita menghadapi dan menyikapi nafsu dan syahwat dengan cara adalah menguatkan iman. Sehingga apa? Ketika iman sudah kuat, maka apa? Iman akan menguasai nafsu. Dan ketika nafsu sudah dikuasai oleh iman, maka apa? Syahwat tak akan ada apa-apa lagi. Sehingga apa? Nafsu akan menjadi baik. Ketika nafsu sudah baik, maka hati akan baik. Dan hati akan baik, maka diri manusia pun akan menjadi lebih baik. Itulah dia cara menyikapi dan menghadapi nafsu dan syahwat itu dengan cara menguatkan iman. Dan sekian pula lah pembahasan kita, dan selesai pula lah pembahasan kita pada 3 poin tersebut. Dan insya Allah semoga bermanfaat kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Dan saya pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan serta kehilafan yang saya perbuat, dan mohon dimaafkan. Dan terima kasih banyak atas segala perhatian, semoga bermanfaat kita semua, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.